Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara kita membuat login sederhana. Pertama, kita buka aplikasi yang mungkin kita butuhkan, yaitu web service. Kita pakai Exam. Nah, untuk Exam ini untuk Apache dan MySQL kita start dulu. Setelah itu kita masuk ke folder Exam di data C, Exam, terus di htdoc. Nah, di sini kita buat folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan file-file web yang akan kita buat. Contoh, kita akan buat login sistem login. Nah, untuk penggunaan ini sebisa mungkin jangan menggunakan spasi, syslogin. Nah, nanti file-file PHP ataupun HTML akan kita simpan di folder ini. Kemudian setelah itu kita buat database-nya dulu. Cara membuat database-nya adalah kita masuk ke localhost /phpMyAdmin. Nah, sudah, kita masuk ke database, kita buat database baru. Untuk penamaan database ataupun tabel diusahakan jangan menggunakan spasi. DB, supaya mudah membedakan itu database ataupun tabel, kita pakai DB ataupun TB. Database syslogin, sistem login, seperti itu. Create. Kemudian untuk pembuatan tabel, create tabel, nama tabel tb_syslogin. Nah, untuk kolomnya ini akan saya buat 2 karena ini hanya untuk login sederhana, hanya butuh user dan password saja. Jika kalian mau membuat banyak, mungkin disesuaikan saja. Nah, di sini kita tuliskan field yang akan kita pakai, user. Kadang ada email dan password, ada yang user dan password, dan lain sebagainya. Tipe data kita gunakan varchar karena di sini bisa menggunakan kombinasi antara angka dan huruf maupun karakter. Nah, untuk length atau values saya pakai 15. Selanjutnya kita gunakan user ini sebagai primary key supaya tidak ada data yang ganda. Save. Tabel sudah berhasil dibuat. Kemudian bagaimana cara kita menambahkan user baru? Kita menggunakan di menu insert. Kita masukkan admin. Nah, di sini misalkan kita akan menambahkan 2 sekaligus, kita tambahkan di sini. To row inserted. Kemudian kita cek di menu browse. Nah, di sini admin dan klien sudah berhasil dibuat. Selanjutnya tadi untuk folder sudah, exam sudah, di database sudah. Selanjutnya kita akan membuat halaman
indeksnya, membuat form loginnya. Kurang lebih seperti inilah untuk halaman indeks kita. Mari kita cek. Untuk mengeceknya kita pakai localhost slash garis miring nama folder kita, syslogin. Nama folder yang ini belum saya simpan. File save as data.c exam htdoc syslogin, simpan sebagai index.html. Save, sudah tersimpan, kita reload. Nah, seperti ini mungkin cukup, karena intinya kita membuat sistem login sederhana. Selanjutnya setelah login, setelah indeks ini kita buat untuk jika berhasil nanti kita arahkan kemana? Kita arahkan ke beranda.html. Kita simpan sebagai beranda.html. Save as exam htdoc syslogin beranda.html. Simpan. Oke. Coba kita cek beranda.html seperti apa tampilannya. Beranda.html. Nah, cukup seperti ini aja. Selamat, Anda berhasil login. Nah, setelah kalian buat tadi database, indeks, sama beranda, selanjutnya apa? Selanjutnya kita buat bagaimana cara database ini bisa terkoneksi ke website kita. Kita buat namanya koneksi pakai PHP. Nah, PHP-nya kira-kira seperti ini. Coba kita simpan dulu PHP-nya. Save as koneksi.php. Simpan. Nah, koneksi ini kita sesuaikan dengan database kita. Database kita adalah db_syslogin. Nah, saya terangkan dari awal di sini untuk hostname itu sendiri di mana letak server kita. Karena ini satu komputer, servernya satu komputer, kita tuliskan localhost atau bisa juga 127.0.0.1. Akan tetapi kebiasaannya kita menggunakan localhost seperti itu saja. Kita pakai localhost. Username, untuk username di sini adalah username exam, username untuk masuk ke database. Pada umumnya menggunakan root dan password dikosongkan. Kemudian dbname, database-nya db_syslogin. Nah, nama database di sini kita sesuaikan. Nah, misalkan kalian membuat database sesuai dengan nama kalian, di situ ditulis sesuai dengan nama database kalian. Kemudian db sama dengan mysql connect. Nah, ini script untuk mengkoneksikan. Koneksikan menggunakan SQL dengan hostname ini, hostname localhost,
username root, password kosongkan, dan dbname databasenya ini. Simpan. Or die, koneksi gagal, koneksi database gagal. Mouse-nya ini jika pesan jika koneksi databasenya tidak berhasil, seperti itu. Udah, setelah kita buat koneksi, kita membuat, kita cek di ini dulu. Nah, sebentar. Nah, setelah databasenya connect ke website, connect ke sistem website kita, jika login ini kita butuh mengkoneksikan tabel user, tabel login ke database. Bagaimana caranya kita menyamakan yang kita inputkan di sini, misalkan kita input admin seperti itu. Bagaimana cara mengkoneksikan, menyamakan ini, mensinkronkan ini dengan tabel yang kita buat. Nah, ini. Nah, form. Nah, ini form action. Nah, untuk form yang kita buat, di dalam form ini berisi ada input username tipe teks dan input password. Sama ini username dan password. Sama satu lagi adalah login, submit. Kuncinya adalah 1, 2, 3 ini. Nah, form actionnya gimana? Nah, form ini actionnya ada di progress_login.php dengan metode post. Nah, progress_login.php ini perlu kita buat dulu. Simpan sebagai progress_login.php. Nah, untuk progress loginnya kurang lebih seperti ini. Akan saya jelaskan terlebih dahulu. Include config. Nah, di sini ini adalah koneksinya. Karena koneksi kita pakai nama koneksi.php, kita sesuaikan. Koneksi.php. Nah, untuk koneksi ini kita sesuaikan. Include itu maksudnya adalah kita memasukkan koneksi ini ke dalam halaman ini, seperti itu. Sama dengan kita memasukkan semua yang ada di sini, memasukkan semua ini ke sini. Nah, sama seperti ini. Tetapi biar mudah, kita include-kan saja, kita masukkan sebagai include. Dan username, variabel username sama dengan post. Post maksudnya apa? Post itu kiriman. Nah, ini metodenya post dari username. Maksudnya yang diinput dari sini akan tersimpan secara temporary atau sementara. Tersimpan sebagai namanya username, dan password ini akan tersimpan sebagai password yang nanti akan disamakan dengan data yang ada di database. Selanjutnya pengecekan. Pengecekan ini menggunakan MySQL query. Dengan query SDB ini kita pilih databasenya dulu. Databasenya
DB yang tadi sudah ditentukan. DB name-nya itu DB-nya itu DB underscore syslogin. Berarti otomatis akan memilih dari DB underscore syslogin. Dengan query select bintang from, pilih semua dari TB login TB. Nah, tadi tabelnya kita buat TB underscore syslogin. Kita sesuaikan TB underscore syslogin. Dimana user. Nah, user ini adalah field dari database. User sama dengan username yang ini. Maksudnya adalah dimana user ini sama dengan user yang kita masukkan tadi di form ini. N dan pas ini password dari database sama dengan password yang kita masukkan. Kemudian hasilnya kita tentukan hasilnya, jika sama atau jika tidak sama, kemudian bagaimana. Hasilnya sama dengan mysql fetch array check. Kita ambil dari check hasilnya. Jika mysql numRows check, jika check ini sama dengan 0, di sini 0 ataupun 1 itu menentukan sama atau tidak. Kalau sama dilambangkan dengan angka 1, kalau beda dilambangkan dengan angka 0. Karena pada dasarnya komputer hanya mengenal angka 0 dan 1 saja. Kembali ke sini, jika hasilnya sama dengan 0, berarti jika ini salah, maka akan dialihkan header location dialihkan ke index.html. Jika nanti kita menginputkannya salah satu, ada yang salah atau kosong, otomatis akan dialihkan ke index.html. Kemudian selain itu, berarti jika benar akan dialihkan ke beranda.html. Udah, kita simpan semua. Mari kita coba. Username yang tadi kita buat adalah admin klien. Kita coba admin login. Nah, login berhasil. Selamat, Anda berhasil login. Kemudian coba kita ulangi menggunakan klien. Sama untuk klien bisa coba kita menggunakan login yang salah. Nah, akan dialihkan ke index.html. Nah, kurang lebih seperti itulah cara kita membuat login sederhana tanpa session. Nah, yang ringkasannya adalah 1, kita start untuk examnya, yakni database, dan kita start examnya yakni MySQL dan Apache. Kemudian langkah kedua, kita buat folder sesuai yang mungkin proyek yang akan kita buat, project ataupun job yang akan kita buat. Ketiga, kita buat database-nya, kita sesuaikan database-nya. Untuk memudahkan, nama database kita kasih tanda db underscore, kemudian nama tabel tb underscore. Oh iya, perlu diketahui untuk penamaan nama folder,
nama database maupun nama tabel jangan menggunakan spasi. Selain nama itu termasuk nama field juga jangan menggunakan spasi. Kemudian selanjutnya kita buat indeks, beranda, koneksi, dan progress login. Sekian untuk tutorial penjelasan membuat halaman login sederhana dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.